Pak Abraham, dulu ibu Anda ingin Anda jadi birokrat, tapi Anda lebih tertarik untuk masuk menggeluti bidang hukum, jadi pengacara. Bisa cerita kenapa Anda durhaka terhadap ibu? Ya, saya melihat begini ya Bung Andi, bahwa pada saat itu saya melihat bahwa pekerjaan birokrat itu terlalu monoton. Tidak ada tantangan bagi saya. Saya suka pekerjaan yang penuh tantangan dan bermakna. Jadi itu alasan Anda ya. Nah, untuk menjadi pengacara pada saat itu, Anda katanya mengidolakan Pak Baharudin Lopa. Dan Anda kemudian ingin jadi pengacara. Sebelum Anda memutuskan, Anda katanya bertemu dengan Pak Baharudin. Iya. Atau Pak Lopa. Saya masih ingat ketika itu beliau jadi Dirjen Lembaga Pemasyarakatan. Iya. Saya bertemu di rumah jabatan beliau itu di Pondok Bambu, di perumahan di situ. Sore hari beliau pakai sarung dan kebetulan saya cukup akrab karena waktu di Unhas beliau yang mengajar saya juga. Oh, Anda muridnya ya? Iya, dosen juga. Jadi saya cukup akrab, cukup dekat. Jadi ketika saya sampaikan keinginan saya, dia sempat tertegun dan kemudian memberi saya wejangan. Dia bilang, boleh Anda jadi seorang pengacara, boleh Anda jadi seorang penegak hukum, asalkan Anda jadi seorang pengacara, bukan pengacara perampok atau penjahat. Dia ngomong begitu sama saya. Saya bertanya, apa yang dimaksud dengan pengacara penjahat? Dia bilang, janganlah Anda menjadi pengacara yang memperjualbelikan kebenaran untuk mengejar materi semata. Itu pesan Pak Lopa waktu itu? Itu pesan mereka. Anda mengidolakan Pak Lopa ya. Beliau juga mantan Jaksa Agung. Ya. Bukan bermaksud menakut-nakuti Anda ini. Pak Lopa karena lurusnya hidup beliau semasa hidup, banyak juga dimusuhin orang. Sehingga ketika beliau meninggal mendadak, spekulasi atau rumors yang beredar, beliau itu diracun. Saya tentu tidak mendoakan Anda seperti itu. Tapi, adakah sebagai Ketua KPK, Anda mengantisipasi kemungkinan Anda juga, bukan berarti Pak Lopa diracun ya, Anda diracun? Sebagai manusia biasa, yang pertama-tama kita harus punya ikhtiar, kemudian berserah diri kepada yang di atas. Ikhtiar kita itulah bagian dari mengantisipasi. Ya. Apa yang dilakukan? Ada protapnya nggak? Bagi Anda, kalau Anda, saya kasih minum tadi, saya lihat Anda minum tanpa cek and recheck. Ya, jadi begini. Itu kalau tadi saya suntik racun, Anda sudah geletak di sini. Saya pernah berdiskusi banyak dengan tokoh-tokoh agama. Ada pesan yang bisa saya petik dari diskusi saya dari berbagai macam tokoh-tokoh agama yang non formal. Apa yang mereka katakan ke saya, bahwa kalau kita berjuang di jalan yang benar, maka percayalah bahwa kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raju tanya, apa makna dari itu? Maka yakinlah bahwa setiap tindak tanduk Anda selalu dalam perlindungan. Oleh karena itu, misalnya kalau ini tadi racun, kalau Anda berjalan di jalan yang benar, dan ketika Anda mau minum minuman ini, Anda kalau sebagai umat muslim pakai basmalah ya biasa, percayalah Tuhan akan melindungi. Racun ini akan berubah menjadi bukan racun. Jadi mungkin saja racun tadi yang diberikan, tapi enggak lah, Anda jangan nuduh begitu, kan saya bercanda, Anda serius sekali. Enggak, maksud saya begini, percayalah kalau orang yang berjalan di jalan yang benar itu akan mendapat perlindungan dari yang di atas. Oleh karena itu, kalau saja ada orang yang berniat jahat, misalnya memasukkan racun itu ke dalam minuman Anda, tapi Anda yakin betul bahwa Anda berjuang di jalan benar, maka ketika Anda minum, racun itu akan berubah menjadi madu.
Tapi saya dengar Anda pernah mengatakan juga siap untuk mencalonkan diri menjadi presiden pada pemilihan 2019 nanti.